datang di Genji dan Cuan Membangun Masa Depan. Di podcast kali ini kita akan ngobrolin seru tentang Genji dan Cuan. Saya Delavia Cantika Mutiara akan menemani kalian selama 30 menit ke depan. Nah, di episode kali ini kita akan membahas gimana sih caranya Genji bisa menghasilkan cuan dari passion maupun hobi mereka melalui media sosial. Nah, jadi buat kalian yang memiliki passion ataupun hobi, stay tune ya. Nah, di segmen pertama kali ini kita akan membahas apa aja sih contoh hobi yang bisa menghasilkan cuan. Nah, teman-teman, hobi itu nggak cuma bisa jadi refreshing aja loh, tapi juga bisa untuk menghasilkan cuan tambahan. Contohnya, jika kalian suka makeup, kalian bisa menjadi beauty content creator atau MUA, ataupun jika kalian memiliki ketertarikan dalam dunia fotografi, kalian bisa menjadi fotografer freelance. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai perjalanan ini bersama Kak Vita. Halo semuanya. Hai Kak Vita, senang sekali dapat bertemu di kesempatan kali ini. Gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Kamu sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Nah Kak, sesuai dengan judul kita hari ini, mungkin bisa dijelaskan dulu nih tentang apa sih usaha yang Kak Vita jalani? Oke, untuk pertama kali dulu aku pernah dimintain tolong nih sama salah satu siswa SMK Negeri 1 Pelosok Klaten, jurusan multimedia angkatan 2019 untuk promosikan stiker sama Polaroid. Pas waktu itu aku masih kelas 7, aku menguploadnya di WhatsApp. Nah, dari situ ternyata banyak nih teman-temanku yang minat untuk cetak stiker sama Polaroid. Setelah itu dari teman angkatan dan juga kakak kelas ternyata banyak sekali yang minat. Nah, dari situ setelah beberapa bulan kemudian kan ada COVID-19. Setelah pas waktu pandemi aku itu jualan masker. Ternyata untungnya juga lumayan nih. Setelah hari raya aku mulai online shop, mulai dari jualan hijab, terus kosmetik, baju, snack atau apapun itu aku jual di online shop itu. Ternyata untungnya juga banyak. Dari situ aku mulai mendalami tentang usaha untuk mengembangkan bisnis. Mungkin peluangnya banyak nih di dalam online shop. Mungkin nanti mengembangkannya bukan hanya di WhatsApp, tetapi melalui Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Gitu. Nah, jadi apa nih faktor yang mendorong Kak Vita untuk menjalankan usaha nih? Apakah melihat wah kayaknya ada keuntungan nih, di sini ada peluang yang cukup besar atau gimana nih Kak Vita? Kalau aku sendiri prinsipnya itu yang penting ambil untung sedikit tapi yang order itu banyak. Jadi meskipun untung kita yang diambil sedikit ataupun nggak banyak, tapi kalau yang order banyak kan ya alhamdulillah. Tapi kalau kita ambil untungnya banyak tapi yang order cuma satu atau berapa kan ya percuma gitu. Akhirnya aku prinsipku dari dulu gitu, ambil untung sedikit tapi yang beli itu banyak. Untuk faktor sendiri aku udah nge-planning bahwa mulai SMP aku berusaha untuk menghasilkan uang sendiri biar nggak terlalu beban ke orang tua. Meskipun mendapatkan uang saku dari orang tua itu kan jadi tambahan uang saku kita, terus buat beli skincare ataupun baju itu rasanya kayak merasa bangga gitu. Apalagi kalau bisa mengasih ke orang tua, bisa beliin baju ke adik ataupun sesuatu untuk keluarga, itu rasanya sudah menjadi kebanggaan untuk aku sendiri. Itu targetku dan faktor yang mendorong untuk aku memulai usaha sendiri gitu. Kalau untuk Kak Vita sendiri ini bagaimana sih awal mulanya untuk memasarkan produk agar produk ini bisa lebih dikenal oleh banyak orang? Oke, untuk pertama kali itu melalui WhatsApp tadi ya, karena kan aku belum begitu kenal dengan sosmed yang lainnya, gimana sih cara jualannya di Instagram ataupun di Facebook, karena cuman yang tahu kan masih awal banget, masih kelas 7 dan kelas 8 itu cuman lewat WhatsApp aja. Di situ aku mulai buat grup, terus teman-temanku aku tambahin nih di grup semua dari teman-teman SD, SMP, kakak kelas itu aku tambahin semua. Terus dari situ aku mulai upload di status sama di grup. Ternyata
wah banyak nih yang order. Dari situ ya udah dikembangkan aja, mulai dari WhatsApp, terus habis itu ke Facebook, terus nanti bisa ke Instagram gitu. Itu yang media sosial yang aku gunakan selama ini gitu. Kalau selama ini ada nggak sih Kak tantangan yang Kak Vita alami selama menjalankan usaha ini? Sebenarnya tantangan itu banyak sekali ya, tapi salah satunya tantangan yang pertama itu pas waktu ada ini customer yang pertama order terus setelah itu dibatalkan. Nah itu kadang ada, pernah juga rugi pas waktu beli barang itu kan benar-benar orderannya banyak, ternyata dari supplier itu nggak sesuai ekspektasi karena dari tangan ke tangan dan ke tangan lagi. Jadi ya udahlah, daripada nanti customerku itu hilang semua, jadi nggak apa-apa aku nanggung rugi, yang penting aku juga minta maaf nih kepada customer. Jadi tetap ada tantangan yang harus aku lewatin, gimana ya nanti seumpama customerku hilang, jadi gimana caranya biar nggak hilang tuh, meskipun aku rugi nggak apa-apa, aku minta maaf, terus habis itu aku kasih apa ini buat biar nggak kecewa sama orderan tadi gitu. Jadi aku tambahin lagi berupa kayak bukan reward sih, kayak sesuatu barang yang biar pokok intinya customernya itu nggak hilang gitu. Terus yang ketiga itu ada lagi tantangan tentang kayak saingan bisnis, padahal aku merasa nggak ada saingan, tapi ada salah satu yang kayak intinya sama-sama jualan online shop, tapi itu kayak aku dianggap saingan sama dia gitu. Kayak juga pernah nggak usah order di sana kayak gini-gini gitu juga pernah, tapi ya kan rezeki udah diatur sama Allah, jadi nggak usah menghiraukan rezeki itu akan hilang atau apapun gitu. Jadi kita harus tetap bersyukur apapun yang kita terima. Jadi kalau untuk solusi nih Kak, solusi apa yang Kak Vita lakukan dalam menghadapi tantangan tersebut? Untuk menghadapi tantangan tersebut, yang pertama tadi untuk faktor karena barang nggak sesuai ekspektasi, kita minta maaf nih kepada customer. Aku minta maaf ke customerku, ini barangnya kayak gini, tapi nanti kayak harganya jadi aku turunin, terus habis itu aku kasih sesuatu barang biar kayak customernya itu nggak hilang gitu. Terus untuk temen yang kayak intinya merasa aku saingan padahal enggak, ya itu ya kita sendiri yang kayak berpikir positif, udah nggak usah diambil hati kayak gitu. Ada nggak sih Kak hikmah yang bisa Kak Vita ambil nih dari tantangan ataupun masalah yang telah Kak Vita hadapi tadi, kayak bisa menjadi yang nantinya itu bisa menjadi seperti untuk nah jadi ada nggak sih Kak hikmahnya yang bisa diambil dari masalah-masalah yang sudah Kak Vita hadapi tadi? Apakah bisa untuk menjadi acuan dalam introspeksi diri lebih baik lagi atau gimana nih Kak? Untuk solusinya ya, untuk hikmahnya ya yang pertama ya intinya kita harus tetap berpikir positif, terus bahwa rezeki itu nggak akan hilang atau apapun, pokok intinya ya tetap memperbaiki dari kesalahan-kesalahan yang ada. Kalau menurut Kak Vita nih, seberapa penting bagi generasi muda seperti kita ini untuk membangun usaha sejak awal seperti dari sekarang ini Kak? Untuk pentingnya membangun usaha itu penting banget ya, karena tergantung diri kita, planningnya itu ke depan itu gimana, itu yang terutama. Jadi kita kan per individu, per orangan itu mempunyai planning yang sendiri-sendiri. Kadang udah, aku habis ini kayak gini, habis ini gini. Nah, jadi menurut Kak Vita nih, seberapa penting bagi generasi muda seperti kita ini untuk mulai usaha lebih awal seperti sekarang ini? Itu cukup penting sekali ya, karena kita sudah memulai sejak awal itu biar nanti
di akhir itu enak gitu. Jadi mulai awal itu kita punya usaha kecil-kecilan dulu, mungkin nanti pas wah ternyata bisa dikembangkan ya ini untuk usahanya. Mungkin nanti jadi pebisnis yang apa? Pebisnis yang besar. Iya. Nah, kalau menurut Kak Vita nih, memiliki koneksi itu penting nggak sih Kak dalam memulai sebuah usaha? Penting banget pastinya, karena itu adalah jaringan kita juga untuk jualan ataupun bisnis. Tapi kalau ada kan Kak, yang introvert itu gimana nih Kak? Kayak malu untuk memasarkan tanya-tanya ke teman, mempromosikan, terus itu malu dia nggak pede, itu gimana Kak solusinya? Kalau itu tantangan kita sendiri ya. Kalau kita mau ambil peluang, maksudnya rezeki udah di depan mata, kita seharusnya promosi, kenapa kita takut? Padahal kita kan nggak salah, kenapa harus takut? Jadi benar-benar kita yang harus bisa merubah diri kita sendiri. Nah, baik itu tadi. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan perbincangan kita setelah jeda yang satu ini. Apa sih kita harus puasa? Kan capek, lapar, haus. Nah, puasa itu mengajarkan kita banyak hal. Kita belajar sabar, bersyukur, dan lebih mengerti bagaimana rasanya orang-orang yang kurang beruntung. Jadi puasa itu biar kita jadi orang yang lebih baik ya? Iya, betul. Kita juga belajar menahan diri, menjaga perkataan, dan memperbanyak perbuatan baik. Dengan begitu, hati kita jadi lebih tenang. Oh, gitu ya? Yuk, kita niatkan puasa dengan ikhlas, biar puasanya jadi berkah. Untuk konser yang berat, ini rahasia gue lawan tepar. Persiapannya so fresh dong. Baru so fresh, mau yang hot atau eucalyptus. Ada real essential oil dan hot lock system. Hangatnya strong, tahan lama, badan always fresh. Pegel bro, pakai so fresh hot. Pegelnya hilang. Jangan tunggu tepar baru minta ampun. So fresh eucalyptus. Aromanya so relaxing. Lawan tepar dengan so fresh, badan segar bugar. Wingscare. Kispray sensasi kasturi. Seperti wangi di tanah suci, sensasi suci. Alhamdulillah. Kispray sensasi kasturi. Kembali di Semangka Gox to Land. Ajang pencarian semangka yang nyegerinnya tanpa dusta. Inilah para juri ahli semangka kita. Ini dia peserta pertama. Manisnya bikin ngerasa berdosa. Oke, next. Semangka, semangat kakak. Bosen gak sih sama yang biasa? Mau yang segernya tanpa dusta dan manisnya tanpa dosa? Semangka yang ini segernya nembus lapisan langit dan bumi. Regen bebas gula dan kalori dengan vitamin B5, B6, dan B12. Bener-bener seger tanpa dusta. Bebas gula dan kalori, rasa manisnya gak bikin ngerasa berdosa. Emang boleh sesemangka ini? Regen seger tanpa dusta, manis tanpa dosa. Ya, kayaknya Andri harus ganti motor deh. Masih bisa diperbaiki. Sabar dulu. Nanti kalau ayah ada rezeki, kita ganti yang baru. Yang penting kita harus banyak bersedekah. Dri, nanti siang antar ayah ambil uang pensiun. Stop di sini sebentar, Dri. Ikut ayah masuk. Andri di sini aja ya. Assalamualaikum.
segmen kedua ini kita akan mengulik lebih dalam lagi tentang cara bagaimana usaha yang kita bangun ini dapat menjadi lebih berkembang lagi, serta bagaimana caranya untuk mengatur waktu sebagai pelajar agar kewajiban kita sebagai pelajar tidak terganggu. Nah, untuk Kak Vita sendiri, gimana nih caranya Kak Vita untuk membagi waktu antara sebagai pelajar dan menjalankan usaha Kak Vita ini? Oke, untuk mulai dari SMK ini ya, dari SMK karena waktunya pulang sore, terus ketambahan dengan ekstrakurikuler, sama kegiatan yang di rumah, jadi kayak usaha ini kayak jadi nomor 2 gitu. Yang pertama harus pendidikan dulu, karena sekolah itu sangat penting bagi saya. Nah, untuk waktunya sendiri, pas waktu SMK bener-bener dari awal masuk SMK sampai beberapa bulan itu online shop itu bener-bener kayak gimana ya, bukannya vakum ya, kayak emang nggak dijalankan dulu, bener-bener fokus di SMK, di belajarnya. Terus tapi seumpama ada yang mau order, seumpama barangnya ada di rumah ya di order langsung, maksudnya langsung dijual gitu nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang pesen terus itu pun harus ngambil terus COD-an itu ditolak gitu. Jadi benar-benar fokus dulu di belajar. Jadi manajemen waktuku udah tertata, kayak benar-benar dijadwal, di planning gitu. Nanti kegiatannya gini, terus besoknya itu sudah gini. Jadi udah benar-benar ditata lewat jadwal maupun di HP ataupun di buku. Jadi Kak Vita tetap menjalankan kewajibannya sebagai pelajar ya Kak ya, tidak meninggalkan tugas ataupun yang lainnya di sekolah. Tapi ada nggak sih Kak kayak kesalahan Kak Vita, kayak pernah nggak sengaja meninggalkan tugas atau karena lupa ataupun karena yang lainnya karena menjalankan usaha ini? Kalau untuk itu mungkin ada ya, karena mungkin aku lupa, karena pas itu juga pernah banyak orderan pas waktu bulan puasa itu banyak sekali, dan aku pernah satu kali lupa sama tugas, tapi langsung besoknya itu langsung aku kerjain. Jadi bener-bener oh iya ada tugas ini, jadi aku langsung kerjain biar nanti di sekolah nggak dimarahin sama bapak atau ibu guru gitu. Kalau kesulitannya ada nggak sih Kak? Nah, kalau kesulitannya ini ada nggak sih Kak yang lainnya, atau mungkin yang masih Kak Vita ingat-ingat nih sampai sekarang? Kesulitan untuk belajar atau apa ini? Ya, maksudnya untuk kesulitannya untuk belajar gitu Kak di sekolah, karena mungkin pernah kepikiran sama beban yang ada di usaha ataupun yang lainnya. Oh, untuk kesulitan itu nggak ada, alhamdulillahnya nggak ada, karena dari orang tua sendiri itu bener-bener gimana ya, kayak ngertiin, kayak ngasih tahu juga, kamu lebih baik fokus dulu di belajar, karena kan kayak seumpama usaha kan nanti bisa disambi-sambi nih, kayak orang tua pun kan masih kasih uang saku, kasih uang jajan, maksudnya kebutuhan juga kadang seumpama nggak ada uang kan bisa minta ke orang tua gitu. Nah, kalau Kak Vita sendiri pernah nggak sih Kak mengalami kesulitan dalam belajar karena kan menjalankan usaha ini? Untuk kesulitan, alhamdulillahnya nggak ada ya, karena pas waktu di SMK memang benar-benar fokus untuk belajar. Terus orang tua pun juga kayak bilang, lebih baik kamu fokus dulu di belajar, karena kalau usaha ya nanti bisa disambi-sinambi kalau bilang gitu. Jadi kan uang saku juga udah dikasih orang tua buat kita jajan di sekolah ataupun nanti kebutuhan yang lain. Tapi kalau dari aku sendiri sebenarnya kayak mentargetkan mulai SMK berusaha untuk beli apapun itu harus sendiri gitu, tapi tetap ada uang saku dari orang tua juga. Ya, cuman dijadikan sebagai sampingan ya Kak ya. Ya,
buat tambah uang jajan, atau mungkin nanti pas kalau keluar sama teman-teman biar nggak minta ke orang tua kayak gitu. Iya, karena mungkin kan kalau dari orang tua itu cuman buat untuk kegiatan sekolah yang formal-formal gitu ya Kak ya, untuk Iya. seperti untuk contohnya membayar apa-apa gitu. Kalau untuk keluar-keluar sendiri kan juga tetap membutuhkan uang sampingan. Iya, kayak contohnya ibu itu kayak orang tua kasih apa uang saku buat jajan di sekolah, terus nanti uang bensin ataupun uang paketan kayak gitu, kayak buat beli internet apa paketan internet kayak gitu. Mungkin nanti kalau ada kelas ada kegiatan, seumpama aku bilang ke orang tua itu juga dikasih gitu. Tapi kalau aku ada uang sendiri, kalau emang nggak banyak ya pakai uangku sendiri gitu. Kalau orang tua Kak Vita sendiri ini pernah menanyakan nggak sih Kak, waktu Kak Vita ini membeli barang-barangnya yang Kak Vita butuhkan sendiri. Jadi kayak orang tua itu penasaran ini dapat uangnya dari mana gitu. Nggak, kan dari awal udah tahu kalau aku apa sudah menjalankan usaha apa itu tadi online shop dari SMP sampai SMK. Cuman pas waktu mulai SMK awal memang vakum nih online shopnya. Jadi kadang kalau di sekolah juga pas waktu kelas 10 juga membawa kayak basreng, terus keripik kaca kayak gitu dijual di kelas kayak gitu. Jadi bener-bener orang tua udah tahu nih kayak dari awal memang sudah tahu kalau beli apapun itu nggak pas waktu nggak minta orang tua memang uangnya dari situ tadi gitu. Kalau respon orang tuanya Kak Vita sendiri ini seperti apa? Mengetahui Kak Vita ini menjalankan usaha sendiri terus bisa mendapatkan penghasilan sampingan. Alhamdulillahnya orang tua aku mendukung dan mungkin aku juga merasakan cukup bangga ya karena dulu masih usia aku 13 tahun tapi aku udah mendapatkan beberapa keuntungan sendiri untuk memenuhi kebutuhanku sendiri. Kadang juga pas waktu lebaran bisa membelikan baju untuk adik, terus memberikan uang kepada ibu, ke ayah, terus pernah ke kakek juga pas waktu bener-bener untungnya tuh banyak gitu. Pas waktu bulan Ramadan bener-bener orderan bakso aci, terus kayak apa itu namanya pedes-pedesan kayak gitu loh. Itu bener-bener banyak dan untungnya itu alhamdulillah banget gitu. Jadi bisa memberikan ke orang tua, ke keluarga, bahkan bisa ke saudara juga. Jadi itu ibuku kadang kayak wah alhamdulillah, kayak intinya mengucapkan terima kasih. Nah itu udah menjadi suatu kebanggaan. Saya sebagai anak itu sudah menjadi kebanggaan bisa mengasih ke orang tua kayak gitu. Oh ya, terus tadi kan Kak Vita sempat bilang nih pernah jualan basreng di sekolah ya Kak ya, keliling-keliling gitu. Terus respon teman-temannya Kak Vita ini seperti apa? Mengetahui Kakak Vita ini jualan gitu. Untuk aku sendiri alhamdulillahnya nggak sampai keliling ke kelas-kelas ya karena di kelas sendiri pun alhamdulillah jualannya itu langsung habis gitu. Dan teman-teman kadang kayak gini, sesuk bawa aneh ya, kayak besok bawa lagi ya. Ya mungkin bawa keripik kaca atau seblak kencur, terus kerupuk seblak kencur itu, terus nanti ada basreng itu ada yang ori, ada yang pedas kayak gitu. Jadi meskipun nggak jualan di online, tapi aku jualan di kelas kayak langsung di sekolah kayak gitu. Selain basreng atau apapun tadi, karena memang mulai kelas 10 udah maksudnya jadwalnya nggak padat, jadi aku mulai online shop lagi. Jadi kadang ke sekolah itu bawa barang-barangnya teman-teman kayak gitu, jadi senang gitu. Terus kalau untuk seperti jajan-jajanannya Kak Vita yang Kak Vita jualin ini seperti basreng maupun keripik kaca yang lainnya itu produksi sendiri atau Kak Vita jualan beli di orang lain terus Kak Vita jualin sendiri? Ya kalau basreng dan lain-lain tadi aku ambil ke supplier, terus belinya kan beberapa kilo gitu. Terus di rumah kadang juga nyetok karena kadang tetangga juga beli gitu. Setelah itu di rumah aku beli wadah gitu, terus aku timbang, terus dimasukkan gitu. Jadi pertama belinya kiloan, terus aku timbang sendiri, terus dijual lagi di sekolah. Oh, jadi awalnya Kak Vita ini beli yang banyak gitu ya Kak ya, terus dikemas sendiri gitu. Iya.
Terus Kak Vita nih, keuntungan atau manfaat apa yang Kak Vita sudah rasakan karena menjalankan usaha ini, Kak? Untuk usaha sendiri selain online shop aku juga gabung di bisnis multi beauty, di sabun multi beauty. Nah itu keuntungannya juga sangat banyak. Tapi untuk di online shop sendiri sebelum aku gabung di sabun multi beauty itu alhamdulillahnya aku menabung itu sudah bisa buat beli handphone. Meskipun itu juga ditambahin sama orang tua sih, tapi kayak udah senang banget gitu karena udah meskipun hasilnya, maksudnya meskipun keuntungannya sedikit, tapi ternyata wah bisa ya sampai beli handphone meskipun ditambahi orang tua gitu. Terus kalau keuntungan dari sabun itu benar-benar masih utuh karena masih di rekening, jadi belum diambil karena keuntungannya pun juga banyak dari bonus iklan, bonus sponsor, terus habis itu keuntungan produk dan juga ada reward dari perusahaan. Jadi itu sebagai motivasi tambahan uang saku lagi, kayak uangnya itu benar-benar nggak aku ambil karena buat nanti masa depan gitu. Keuntungannya sedikit, tapi sedikit lama-lama menjadi bukit ya Kak Vita ya. Iya, betul sekali. Apalagi sampai bisa membeli handphone, wah itu sudah menjadi kebanggaan diri sendiri. Iya. Terus Kak Vita nih, apa sih itu? Kan tadi Kak Vita menyebutkan sabun multi beauty ya Kak ya. Mungkin bisa dijelaskan mungkin awal mulanya bisa bergabung di sabun multi beauty ini kenapa Kak? Bagaimana bisa? Nah dulu pas waktu aku masih SMP, dulu kan juga namanya kita remaja pasti juga muncul jerawat ya. Nah itu tetangga jualan sabun multi beauty. Dari situ, oh ternyata manfaatnya juga banyak sekali. Terus di situ juga aku ditawarin nih, kayak mungkin kalau kamu posting nanti temenmu ada yang minat kayak gitu. Tapi dari situ kan untungnya dari tetanggaku, bukan yang benar-benar asli join di multi beauty-nya sendiri. Nah dari itu, setelah itu aku waktu SMK kelas 2 kemarin baru aku join ke multi beauty. Dari situ ternyata wah, di dalamnya selain keuntungan produk yang kita jual sendiri, ternyata ada bonus sponsor, bonus jaringan dan juga reward dari perusahaan gitu. Sabun multi beauty ini adalah salah satu sabun yang bisa buat kecantikan dan juga kesehatan. Semisal ada luka itu dikasih busanya juga bisa kering dan sembuh lagi. Jadi awal mulanya sabun multi beauty ini dikenalkan oleh tetangga, lalu lama-lama kemudian bisa mulai gabung ke perusahaannya ya Kak ya? Iya, jadi gabung ke mitranya, langsung join mitra gitu ke multi beauty. Tak terasa sudah berada di penghujung acara kita kali ini. Untuk teman-teman jangan takut untuk memulai hal-hal baru dan memulai usaha dari sekarang. Kuncinya ingat adalah tetap konsisten dan terus belajar. Saya Delavia Cantika Mutiara dan segenap teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.